Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja tutup suit ya, suit mesin cuci 2 tabung. Kemarin ada permintaannya di kolom komentar. Ini saya baru coba saya praktekkan ya, bikin tutorialnya. Nah, ini yang mau dibuat praktek mesin cuci aqua ya. Kita buka dulu bautnya. Jadi gimana cara kerjanya mesin cuci 2 tabung ya untuk switch ya, switch pintu. Jadi kalau pintu dibuka itu kan mati ya. Nah, di situ kan ada switch, jadi switchnya terlepas. Cuma kita jelaskan lebih jelas lagi ya. Nah, ini untuk tutupnya ditaruh ya di sini. Ya, kita sambil dites dulu sebentar ya. Nah, ini kan ngeringin ya. Ini muter, begitu diangkat mati dia ya, mati. Cuma ini karena remnya udah nggak saya fungsikan, jadi tetap masih ada putaran sisa ya, tapi dia tetap mati, cuma mungkin agak nunggu lama. Nah, ini begitu ditutup dia hidup lagi ya. Nah, hidup ya. Coba nanti saya jelaskan ya di bagian switchnya gimana cara kerjanya. Nah, ini ada switch ya. Nah, ini switch. Jadi kalau kondisi misalkan pintunya dibuka, nah ini renggang ya. Bisa dilihat renggang. Nah, ini renggang ya. Ntar ya, kurang jelas ini. Nah, ini switch ya, switch pintu kelihatan renggang ya, nggak nempel. Tapi begitu ditutup dia, nah langsung nempel ya, nempel. Ntar kita sambil dipraktekan ya. Kita colokin lagi setrumnya. Nah, ini saya putar ya. Nah, itu switch kondisi nempel ya, karena pintunya ditutup. Nah, ini muter ya. Nah, begitu dibuka tutupnya ya, coba sambil diperhatikan ya. Nah, lihat, nah si switch langsung lepas ya. Nah, lepas ya. Dia setrum terputus ya. Begitu kita tutup lagi, dia nempel lagi ya. Nah, itu nempel lagi ya. Nah, ini dia nempel lagi ya. Begitu kita lepas, mati ya, karena switchnya ini ya renggang ya. Begitu tutup dia nempel. Nah, selanjutnya saya jelaskan untuk jalur kabelnya ya. Nah, sebentar ya, kita buka dulu tutup belakang. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya, khususnya yang kemarin bertanya. Karena ini saya videonya sambil ini ya, jadi yang video saya sendiri, jadi barangkali kurang jelas. Jadi kita lihat di jalur kabelnya, jadi kabel mana yang masuk ke atas. Nah, ini untuk kabelnya ya. Nah, ini kabel merah 2. Kabel merah 2 naik ke atas ya. Naik ke atas.
Nah, yang satu masuk ke timer pengering ya. Nah, itu ada ya merah. Yang satu masuk ke timer pencuci ya. Nah, ini ya. Cuma ini ada sedikit rombakan ya untuk kabelnya. Biasanya kalau Aqua itu ya. Nah, kabel yang hijau ini dia turun ke bawah. Jadi dia nyambungnya di bawah ya. Jadi ada begini ya, dari timer satu. Nah, dari timer ini satu ada kabel warna ini dia ke bawah. Nah, dari sini satu ya, dari switch satu ke bawah. Lalu disambungin di bawah. Cuma sebenarnya cuma formalitas saja. Jadi biasanya itu untuk ngecek ya, untuk ngecek jalur kalau misalkan ada masalah. Nah, cuma ini udah saya maksudnya jadi nggak ke bawah lagi ya, dari timer ya, bisa dilihat ya. Nah, ini dari timer pengering langsung masuk ke switch ya. Masuk ke switch. Nah, di switch ini ada kabel dua ya, sama ada abu-abu ya. Nah, ini ada kabel abu-abu. Dia ke bawah ya, ke bawah. Mungkin nggak perlu saya buka ya ini ya. Nah, yang abu-abu ini dia masuk ke jalur ke itu ya, ke dinamo pengering ya. Gabung sama ini kabel kapasitor yang buat ke dinamo pengering ya. Karena ini udah rapi ya, jadi gimana ya cara ngejelasinnya. Jadi intinya si kabel ini masuk ke dinamo pengering ya. Jadi kan gabung dulu ke sini. Nah, ini kan ada kabel ya 4. Nah, yang merah kuning dia masuk ke sini. Nah, ini ada merah kuning ya. Nah, ini kabel kapasitor ada merah, ada kuning. Nah, merah kuning itu dia masuknya ke dinamo pencuci. Nah, ini ada putih sama abu-abu. Nah, yang abu-abu dia gabung ke sini ya. Jadi langsung masuk ke sana. Sama yang putih juga masuk ke sana. Cuma kalau ini dia masuk ke, maksudnya kalau yang putih. Nah, kalau yang putih ini dia langsung ke kabel dinamo. Nah, untuk abu-abu ini jadi gabung sama abu-abu yang dari dinamo pengering, dia gabung, nah ditempel sama ini, jadi untuk menyambungkan setrum ya, karena putaran satu arah, jadi kabel yang ke atasnya cuma satu. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Nah, ini ada kabel merah 2. Kabel merah 2 itu setrum ya. Dari sini pada dasarnya satu ya, jadi dari kabel biru ini dari colokan. Nah, dari sini ada kabel biru nih, nyambung lewat sikring, lalu digabung 2 ini ya. Nah, yang 2 ini naik ke atas. Nah, setelah naik ke atas, yang satu masuk ke timer pengering ya. Untuk yang satu lagi masuk ke timer pencuci ya. Nah, dari timer pengering itu ada kabel keluar satu ya. Ini warna hijau ya. Nah, dari sini masuk ke switch. Nanti dari switch disambungkan sama pintu ini ya. Begitu pintu ditekan, nah dia nyambung ya, karena ini nyambung diteruskan ke bawah, masuk ke dinamo ya, ke dinamo pengering ya. Ya, mungkin bisa dipahamin ya. Ya, kalau kurang jelas silahkan ditanyakan lagi. Cuma ini menurut saya sih udah cukup sih ya. Ya, mungkin ada satu lagi ini, kalau ini kan Aqua. Nah, ini ada merek, nah ini merek SAP ya. Nah, ini ya. Jadi dari switch itu ada kabel, kalau untuk SAP ada ungu sama oranye ya, turun ke bawah. Nah, yang oranye ini udah dibuka ya. Nah, kabel oranye yang dari switch ini ya, switch yang dari switch sini gabung ke oranye yang ini ya. Tapi pada dasarnya sama ya. Seandainya pun ini misalkan diputus ya, dilangsungin ke sini nggak apa-apa. Cuma kan ini untuk kontrol. Biasanya dari ke bawah itu untuk kontrol biar nggak bongkar-bongkar atas ya. Jadi seandainya ini dilangsungin, nah ini kan dari timer pengering ya. Kalau seandainya dilangsungin ke switch bisa, nggak ada masalah. Sama kayak yang Aqua tadi. Nah, karena ini mungkin ya kalau dari pabriknya dia skemanya karena untuk kontrol ya, kalau misalkan ada masalah.
turun ke bawah, lalu gabung sama oren yang dari timer pengering, gabung. Nah ini digabung begini ya, digabung ini. Jadi ini fungsinya kenapa digabung di bawah, kok nggak langsung di atas. Ini untuk kontrol ya, kalau misalnya ada kerusakan timer apa switch itu bisa dikontrol dari sini ya, dicek. Nah ini ada satu lagi, ini warna ungu ya, ungu turun ke bawah. Nah kalau tadi yang di aqua itu warna abu-abu, kalau ini ungu ya. Nah gabung ke sini ya. Nah ini ada kabel dari dinamo. Nah digabung begini ya, digabung. Nanti ditambah kapasitor ya, kabel kapasitor 1. Nah jadi kesini kapasitor 1. Nah ini ada satu lagi abu-abu. Kalau abu-abu hanya ke kapasitor doang, tapi kalau yang ungu dia ke kapasitor iya, sama yang ke switch ya. Jadi ada gabungan 3 di sini kabel ya, kapasitor. Sebentar ya. Nah ini bekasnya ya, nih. Sebentar ya, karena ini sambil megang ini ya, videoin, megang HP. Nah jadi posisinya seperti ini ya, ini 3 nah. Dari kapasitor 1, dari switch 1, dari dinamo 1, jadi 3 begini ya. Tapi kalau untuk yang jalur dinamo 1 lagi ini ya, nah ini, jadi dia cuma 2 aja ya, cuma 2 karena untuk pengering itu dia putaran 1 arah. Nah untuk pengering putaran 1 arah. Nah untuk kabel ke atas ini yang putih ya, kalau untuk merek SAP dia yang putih ya, 1. Kalau tadi kan kalau di aku yang merah, tapi kalau untuk SAP dia kabelnya putih, 1 doang ya. Nanti udah nyampe atas, nah di sini ada pembagian ya. Nah dia masuk ke timer pengering 1. Nah di sini dia bercabang ya, masuk ke pencuci 1 ya. Nah untuk kabel yang merah biru ini jalur masuk dinamo ya, gabung sama kapasitor ya. Jadi jangan salah ya, kalau untuk merek-merek SAP warnanya ini ya. Tapi kalau untuk merek lain ini merah itu biasanya jalur setrum ya. Tapi kalau ini bukan ya, ini dari timer yang masuk ke dinamo ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Kalau emang kurang jelas silahkan ditanyakan lagi di kolom komentar. Ya mungkin itu saja ya. Terima kasih. Mohon bantuannya di subscribe, di like, di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.